Bunda masukkan akun yang sudah diberikan oleh pihak sekolah. Dan untuk di awal, biasanya password itu akan sama dengan NIS atau username-nya. Jadi bisa langsung salin kemudian tempel. Ketika sudah masuk ke halaman utama, akan terdapat 6 menu pada aplikasi ini. Yang pertama ada menu absen, kemudian menu nilai, informasi, buku penghubung, kalender akademik, dan menu keuangan. Selain 6 menu utama ini, di ujung kanan atas juga terdapat tombol lonceng yang berfungsi sebagai pusat notifikasi. Lalu di bagian ujung kiri atas, bentuknya garis 3, ini adalah tombol untuk membuka menu samping. Ketika diklik, menu samping akan tampil, yang dimana akan muncul bagian untuk foto profil Ananda, nama lengkap Ananda, menu profil, ubah password, dan logout. Nah, di bagian profil, ada beberapa bagian yang mungkin ayah dan bunda bisa ubah secara mandiri, yaitu bagian yang terdapat garis bawah hijau di bawahnya. Dan untuk bagian tidak terdapat garis hijau, tandanya bagian ini hanya bisa diubah oleh pihak sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke ubah password. Untuk ubah password sama seperti perubahan password pada umumnya. Misalkan ayah bunda pernah mengubah password di akun sosial medianya, nah ini cara yang sama. Cukup masukkan password saat ini, password baru yang diinginkan, dan konfirmasi kembali password barunya. Jadi apabila terjadi perbedaan antara password baru dan konfirmasi password, password tidak akan bisa diubah. Selanjutnya kita masuk ke menu monitoring absen. Untuk monitoring absen, terdapat informasi terkait kehadiran siswa dan juga kepulangan siswa. Yang dimana untuk kehadiran sendiri akan muncul waktu terjadinya proses absensi secara real time dan juga ada keterangannya. Untuk keterangannya ini sudah dijelaskan di bagian bawah, yaitu tepat waktu, E lambat, I izin, S sakit, dan A alfa. Dan untuk pulang nanti hanya terdapat waktunya saja, karena untuk pulang tidak ada keterangannya. Selain melihat hasil absensi per hari ini, ayah bunda juga bisa melihat hasil absensi di hari-hari sebelumnya dengan cara klik bagian tanggal, kemudian atur tanggal, bulan, dan tahunnya. Namun yang menjadi batasan, ayah bunda hanya bisa melihat hasil absensi di tahun ajaran yang sedang aktif. Jadi tidak bisa melihat hasil absensi di tahun ajaran yang sudah terlewati. Berikutnya kita masuk ke menu penilaian atau monitoring penilaian, yang dimana di sini akan tampil mata pelajaran, ada apa saja, kemudian pengambilan nilai yang sudah keberapa kalinya, lalu ada tanggal pengambilan nilainya dan hasil nilainya. Berikutnya masuk ke menu informasi. Di menu informasi akan tampil judul-judulnya terlebih dahulu, yang dimana ada tandanya kalau baru berarti belum pernah dibuka atau belum pernah dibaca. Jadi judulnya ini bisa diklik. Ketika diklik akan muncul isi dari informasi atau broadcast tersebut. Untuk broadcast ini sifatnya satu arah, oleh karena itu kami sediakan juga buku penghubung yang dimana bisa digunakan untuk fitur chatting antara wali kelas dengan wali murid. Jadi di sini akan muncul nama wali kelas dan berapa jumlah pesan yang dikirimkan. Ketika sudah dikirimkan pesan seperti ini, ayah bunda bisa membalas pesan yang dikirimkan oleh wali kelas tersebut.
Kemudian kita akan masuk ke kalender akademik. Di kalender akademik, di sini ayah bunda bisa melihat seluruh kegiatan yang ada di tahun ajaran yang sedang aktif, baik melihat berdasarkan semester, dan untuk yang perlu dilihat hanyalah bagian yang memiliki tanda warna biru muda seperti ini. Ketika diklik akan muncul detail kegiatan yang ada di tanggal tersebut. Bisa juga mengganti bulannya berdasarkan bagian yang diklik pada bulan, atau mengganti bulannya dengan klik tanda panah kanan atau kirinya. Lalu kita akan masuk ke menu keuangan. Untuk sebelum masuk ke menu keuangan, di awal pertama kali masuk, nanti ayah bunda akan diminta untuk membuat sebuah PIN. Nah, PIN-nya ini minimalnya terdiri dari 3 angka, maksimalnya 8 angka. Jadi harus gunakan angka. Setelah sudah buat PIN, barulah bisa mengakses menu-menu yang ada di menu keuangan ini. Sekarang kita masuk ke menu saldo. Untuk menu saldo, di sini ayah bunda bisa gunakan saldo ini untuk top up. Jadi prinsip saldonya ini sama seperti e-wallet. Selain fungsinya untuk transaksi jajan Ananda dengan smart card-nya, bisa juga digunakan untuk pembayaran tagihan. Jadi saldo ini sifatnya seperti menampung ya. Jadi ketika ditampung bisa digunakan untuk jajan maupun pembayaran tagihan. Dan untuk membayarkan tagihan ada 2 sistem yang bisa dijalankan. Yang pertama bisa di auto debit oleh pihak sekolah, jadi saldo bunda ataupun ayah akan berkurang secara otomatis ketika auto debitnya dijalankan. Lalu yang kedua, ayah bunda bisa kelola saldonya untuk dipindahkan atau di-manage secara mandiri, misalkan dipindahkan dari saldo ke salah satu tagihan ya, misalkan saldo ke SPP, saldo ke buku, seperti itu. Dan ketika nanti sudah berhasil top up, ayah bunda tidak perlu lagi untuk kirimkan bukti transfernya karena sudah otomatis bisa dicek langsung ya saldonya bertambah atau tidak. Dan di sini sudah tertera nama Ananda dan nomor virtual untuk top up ke saldonya. Sekarang kita masuk ke menu iuran. Untuk menu iuran di sini akan terinfo total tagihan yang dimiliki, total yang sudah dibayarkan, dan sisa tunggakan. Ini merupakan resume dari data tagihannya. Namun ayah bunda bisa juga lihat detail atau rincinya dengan cara klik tombol rincian iuran. Ketika masuk di rincian iuran akan terinfo di sini tagihannya ada apa saja. Jadi jumlahnya akan menyesuaikan total tagihan atau total jenis tagihan yang dimiliki oleh Ananda. Dan di sini ada sebuah indikator yaitu tombol bayar untuk menginformasikan mana yang masih memiliki tunggakan dan mana yang sudah tidak memiliki tunggakan. Jadi kalau yang sudah tidak ada tunggakannya, tombol bayar itu akan hilang. Dan tombol bayar ini bisa diklik. Ketika diklik nanti akan muncul informasi di dalamnya, yang dimana di sini tertera nomor pembayaran. Jadi untuk pembayaran tagihan itu bisa dilakukan dengan 2 cara, bisa melalui saldo, bisa juga langsung ke nomor pembayaran tagihan tersebut. Jadi apa perbedaannya? Misalkan ayah bunda ingin bayar 2 tagihan sekaligus, sebaiknya lewat saldo. Kenapa? Karena agar transaksinya itu bisa digabung menjadi satu kali proses transfer. Sedangkan kalau lewat nomor pembayaran di salah satu jenis tagihan, maka tujuan pembayaran itu hanya untuk satu jenis tagihan saja. Jadi kalau digabung nanti terjadi kelebihan bayar di salah satu tagihan. Karena uangnya langsung masuk ke tagihan tersebut, tidak melalui saldo terlebih dahulu. Dan selain nomor pembayaran di sini sudah terinfo, kalau mau bayar langsung ke tagihan tersebut, ada juga panduan cara transfernya. Untuk cara transfer hanya terdiri dari 2 kategori, yaitu transfer dari channel bank BSI dan transfer dari channel bank non-BSI. Ketika diklik yang BSI akan muncul pilihannya di sini. Pembayarannya apakah ingin melalui ATM BSI ataupun BSI Mobile atau BSI Net Banking. Dan juga masih bisa digunakan melalui teller ya, tapi untuk teller tidak kami cantumkan di sini. Kemudian untuk yang non BSI juga sama, inti dasarnya adalah
gunakan menu transfer antar bank atau transfer ke bank lain. Jadi kalau ayah bunda sudah pernah transfer ke bank lain menggunakan mobile banking atau ATM-nya, itu menu yang sama, tidak ada yang berubah. Namun ayah bunda perlu perhatikan 3 hal saja. Yang pertama, pastikan tujuannya adalah Bank BSI. Yang kedua, metode transfernya harus gunakan transfer online, jangan gunakan metode transfer lain, seperti SKN, BI Fast, dan RTGS. Lalu di format nomor VA-nya, nanti masukkan tambahan 3 angka di depannya, 900, setelah itu kode sekolah, baru nomor VA-nya. Untuk nomor VA-nya, silahkan masukkan sesuai dengan tujuannya. Kalau ingin top up saldo, maka nomor yang dimasukkan adalah nomor VA yang tertera di saldo. Namun apabila ingin membayar salah satu jenis tagihan, silahkan masukkan nomor dari tagihan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke menu history. Untuk menu history di sini ayah bunda bisa melihat mutasi untuk melihat riwayat transaksinya dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa sesuai yang ingin dilihat. Dan tidak ada batasannya untuk tarik mundur data, jadi selalu bisa tarik data dari transaksi yang paling pertama. Dan apa saja yang akan muncul di mutasi? Yang pertama ada auto debit. Jadi setiap terjadinya auto debit, maka akan muncul mutasinya. Auto debitnya itu untuk membayarkan tagihan apa. Lalu setiap ayah bunda top up, itu juga akan muncul. Dan yang ketiga, setiap anandanya jajan atau bertransaksi jajan menggunakan smart card-nya juga akan muncul barang apa saja yang dibelanjakan. Kemudian di sini juga tersedia menu ubah PIN. Jadi apabila ada laporan dari anandanya bahwa PIN-nya sudah tidak menjadi rahasia lagi, ayah dan bunda bisa ubah PIN-nya ya, kapanpun dan berapa kali pun, tidak dibatasi. Untuk perubahan PIN, di sini cukup masukkan PIN saat ini, kemudian PIN baru yang diinginkan, lalu konfirmasi lagi PIN barunya. Setelah itu baru tekan tombol ubah. Kemudian nanti di sini akan muncul tombol send dan request. Untuk tombol send akan muncul 2 pilihan metode. Yang pertama ada scan QR, yang kedua ada input nomor rekening. Untuk scan QR di sini berfungsi apabila ayah bunda ingin bertransaksi di lingkungan sekolah dengan saldo dari virtual akunnya tanpa harus pinjam kartu anandanya. Jadi di sini kalau digunakan sama seperti metode pembayaran kris ya. Jadi nanti di toko sekolah itu ada kris internal. Saya ingatkan bukan kris GPN ya, tapi kris internal. Jadi ayah bunda bisa bayar menggunakan metode ini. Nanti saldonya juga akan berkurang. Kemudian untuk input nomor rekening, inilah fitur yang saya maksud untuk mengelola uang yang ada di saldonya secara mandiri. Nah, untuk mengelola saldo tersebut, maka ayah bunda perlu masuk ke menu iuran untuk memilih salah satu tagihan yang ingin dijadikan tujuan transfer internal tersebut. Klik bayar di salah satu tagihan yang diinginkan, kemudian salin nomor pembayarannya, sampai muncul tanda di bawah tadi ya, bahwa sudah berhasil tersalin, lalu silahkan kembali ke tombol send. Kemudian pilih input nomor rekening, tekan OK, lalu tempel, kemudian submit, dan akan muncul halaman transfer internal seperti ini. Nah, yang di bagian atas adalah informasi saldo virtual akunnya, ada berapa. Kemudian di bawah ini adalah tujuan pemindahan saldonya, dan sudah tertera tunggakan di tagihan tersebut ada berapa. Nah, langkah yang dilakukan adalah ayah atau bunda klik di bagian nominal dan isi nominal yang ingin ditransferkan. Sekali lagi saya ingatkan ini adalah transfer internal ya. Jadi tidak akan dikenai biaya admin transfer ketika top up. Nah, kalau terjadi hal seperti ini dalam artian saldonya dan jumlah nominal yang diketik itu tidak sesuai. Jadi
Kedepannya itu kalau digunakan nominalnya hanya bisa disesuaikan dengan kapasitas saldonya. Jadi kalau melebihi dari kapasitas jumlah saldo, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Dan apabila kebetulan cukup, nanti ke depannya akan diminta validasi transaksinya yaitu berupa PIN. Silahkan masukkan PIN-nya. PIN-nya itu PIN yang sama dengan yang digunakan untuk smart card. Nah, terakhir, di aplikasi ini nanti akan muncul notifikasi pengingat tagihan berdasarkan tanggal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Jadi bagi ayah dan bunda yang memiliki tagihan di tanggal-tanggal yang sudah ditentukan, maka akan mendapatkan. Dan apabila ayah bunda tidak memiliki tagihan di tanggal yang sudah disettingkan tersebut, maka notifikasinya tidak akan diterima karena hanya akan dikirimkan kepada yang memiliki tunggakan saja. Mungkin cukup sekian penjelasan aplikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.